Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Prof. Pratama Heri Herlambang SHMH dan Bapak Zidni Imam Fazada MH SHMH, kami dari kelompok 1 akan menampilkan persidangan praktik peradilan tata usaha negara dalam perkara nomor 128/G/2025/Petun Surabaya. Namun sebelum itu izinkanlah kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Grace Arzeti Nurwilis Haryanja, saya sebagai panitera pengganti. Saya Firlianzira Firdausi, absen 21 sebagai hakim ketua. Saya Sofia Atufiana dengan absen 26 sebagai hakim anggota 1. Saya Silvina Viola Sabila, absen 2 sebagai hakim anggota 2. Saya Widya Dwi Wahyudias, nomor 19 sebagai kuasa hukum 1 penggugat. Saya Sofi Sita Pratama, absen 16 sebagai kuasa hukum 2 penggugat. Saya Jonathan Jordan Senipar, absen 41 sebagai kuasa hukum 1 tergugat. Saya Siska Mustika Tiara, nomor absen 40 sebagai kuasa hukum 2 tergugat. Saya Mary Ismati Hidayah dengan nomor absen 27 sebagai kuasa hukum 1 tergugat 2 intervensi. Saya Meladia Tiarmas dengan nomor absen 9 berperan sebagai kuasa hukum 2 tergugat 2 intervensi. Saya Nuradi Triati, nomor absen 44 berperan sebagai saksi 1 penggugat. Saya Karna Stefani Mandala, absen 6 sebagai saksi 2 penggugat. Saya Rama Alia dengan nomor absen 7, saya berperan sebagai saksi 3 penggugat. Saya Dina Fatma Pulizani, nomor absen 10 sebagai ahli tergugat. Saya Latifa Ayu Lestari dengan nomor absen 23 berperan sebagai tergugat 2 intervensi. Saya Rezal sebagai petugas sidang dan juru sumpah. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk membacakan khusus posisi dalam perkara ini. Haji Budwiyoto yang berterus HCMM adalah seorang pensiunan guru warga negara Indonesia yang berdomisili di Manjar Sabrangan RT 2 RW 4 Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Ia mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya karena merasa dirugikan atas diterbitkannya sertifikat hak milik atau SHM nomor 2315 dari Kelurahan Menurut Hubungan gambar situasi nomor 8030/1995 tanggal 25 Juli 1995 dengan luas 183 meter persegi yang terbit pada 6 September 1995 atas nama Nyonya Sri Mukti Ningtyas. Sengketa ini telah melalui sejumlah tahapan hukum. Yang pertama, tahun 1999 Pengadilan Negeri Surabaya putusan nomor 117/PDTG/1999 Pengadilan Negeri Surabaya. Yang kedua, tahun 2000 Pengadilan Tinggi Surabaya putusan nomor 81 Pengadilan Tinggi Surabaya. Yang ketiga, tahun 2001 Mahkamah Agung putusan nomor 1995/PDT/2001. Yang keempat, tahun 2008 Mahkamah Agung putusan nomor 449/PK/PDT/2008. Endut sebelumnya membeli tanah sewa di Desa Menurut Hubungan dengan petok B nomor 366 dari PT Bumi Renggani selaku pengembang bersama beberapa orang lain dan telah menguasai tanah tersebut secara fisik sejak lama. Keberadaan objek sengketa baru diketahuinya pada November 2014 dan dikonfirmasi kembali lewat somasi dari Sri Mukti Ningtyas tertanggal 9 Juni 2023. Sebagai upaya administratif, Endut mengajukan surat keberatan atas terbitnya SHM nomor 2315 pada 14 Juli 2023 ke Kantor Pertanahan Surabaya 2. Namun hingga 28 Juli 2023 atau dalam jangka waktu 10 hari kerja tidak ada penyelesaian dari pihak berwenang. Berdasarkan pasal 77 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keberatan yang tidak ditanggapi dalam jangka waktu tersebut dianggap telah memperoleh keputusan, yaitu dikabulkan secara hukum. Sebelumnya, pada 26 November 2014, Endut juga telah mengajukan permohonan pembatalan SHM nomor 2315 ke Kantor Pertanahan Surabaya 2 yang ditindaklanjuti dengan gelar perkara dan mediasi pada 28 Mei 2015. Kerugian material dialami Endut karena hingga kini tidak dapat mengalihkan status kepemilikan tanah di bangunan Jalan Manjar Indah 1/61 Blok H 136 Surabaya menjadi atas namanya meskipun secara fisik ia telah menguasainya sejak lama. Penerbitan sertifikat tanpa verifikasi menyeluruh dianggap kelalaian dari pihak kantor pertanahan dan mengakibatkan kerugian hukum bagi Endut. Oleh karena itu, Endut mengajukan gugatan pembatalan
dan perlindungan hak atas tanahnya. Selamat menyaksikan. Baik, kemudian saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan 1. Menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah hakim ketua majelis. 2. Selama sidang berlangsung, hadirin harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. 3. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, atau benda lain yang membahayakan keamanan kecuali seizin pihak berwenang. Yang keempat, dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun kecuali atas kehendak majelis hakim. 5. Pengambilan dokumentasi harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua majelis. 6. Siapapun yang melanggar tata tertib dan telah ditegur tetapi masih melakukannya akan dikeluarkan dari ruang persidangan. Para pihak dipersilakan memasuki ruang persidangan. Hakim akan memasuki ruang persidangan. Para pihak dimohon untuk berdiri. Para pihak dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi para pihak yang hadir. Kepada para pihak, silakan mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan persidangan agar tidak mengganggu jalannya proses sidang pemeriksaan persiapan pertama. Hari ini tanggal 23 Januari 2025, sidang sengketa tata usaha negara nomor 128/G/2025 Surabaya dibuka dan tertutup untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Dari pihak penggugat siapa saja yang hadir? Dari penggugat kami selaku kuasa hukum hadir mewakili penggugat yang mulia. Dari kuasa hukum penggugat bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, izin memperkenalkan diri. Saya Widya Dwi Wahyuni SMK dan juga rekan saya. Saya Sofi Cita Pratama SMK. Kami dari kantor hukum SB Law Office yang beralamat di Bukit Residen 2, Blok A, nomor 9, Pondok Indah, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Sekian, terima kasih. Sebelum pemeriksaan soal sengketa, hakim akan melakukan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas dan memberikan saran perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat. Sebelum itu, kuasa hukum dari penggugat dapatkah saudara menyerahkan surat kuasa dari penggugat dan kartu tanda akta saudara? Baik, yang mulia. Setelah kami mempelajari surat gugatan dari penggugat, ini ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan. Mungkin dari Ibu Sofia dan Bu Viola ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Mungkin perbaikannya untuk melengkapi identitas dari penggugat sesuai dengan pasal 56 ayat 1 huruf A, serta mungkin nanti melengkapi identitas tergugat berupa alamat tergugat berdasarkan pasal 56 ayat 1 huruf B Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Kemudian di sini perlu dijelaskan lagi secara rinci akibat hukum dan kerugian apa saja yang dirugikan dari adanya objek sengketa ini, sehingga objek sengketa ini diajukan di pengadilan ini. Mungkin itu saja dari saya, ya. Dari Bu Viola mungkin ada? Cukup ya, Bu. Baik, kalau begitu agenda selanjutnya adalah pemeriksaan persiapan kedua untuk memperbaiki gugatan yang dilaksanakan pada 7 hari ke depan. Apakah dari pihak penggugat dapat hadir? Kami dapat saja yang mulia. Baik, untuk panitera 7 hari ke depan hari dan tanggal berapa? 7 hari ke depan, hari Rabu 5 Februari 2025 ya, Bu ya. Baik, sidang pemeriksaan persiapan kedua untuk memperbaiki gugatan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 5 Februari 2025. Sidang pemeriksaan persiapan hari ini saya nyatakan ditunda dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pihak yang hadir. Kepada para peserta sidang, silakan mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan persidangan agar tidak mengganggu jalannya proses sidang pemeriksaan persiapan kedua. Hari ini tanggal 5 Februari 2025, sidang sengketa tata usaha negara nomor 128/G/2025 Surabaya dibuka dan tertutup untuk umum. Hadirin dimohon untuk tenang selama proses persidangan. Dari pihak penggugat siapa saja yang hadir? Baik, yang mulia, dari pihak
bagi gugatannya? Jika sudah bisa dibawa ke meja majelis hakim. Baik yang mulia. Majelis hakim akan memeriksa surat gugatan tersebut. Untuk itu mohon waktunya sebentar. Izin yang mulia, saya lihat surat gugatannya sudah diperbaiki dengan melengkapi identitas diri yakni pekerjaan dari penggugat berdasarkan pasal 56 ayat 1 huruf A serta melengkapi identitas tergugat berupa alamat tergugat berdasarkan pasal 56 ayat 1 huruf B serta akibat hukum dan kerugian yang dialami oleh penggugat terkait dengan objek sengketa. Dan setelah saya membaca, saya juga meneliti surat gugatan dan surat kuasa yang diajukan oleh penggugat telah layak untuk diteruskan dalam persidangan sebagaimana ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dari penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Dari kami cukup yang mulia. Baik, jika tidak ada maka agenda persidangan selanjutnya adalah pembacaan gugatan yang akan dilaksanakan pada 7 hari ke depan. Dari pihak penggugat apakah dapat hadir? Kami dapat hadir yang mulia. Untuk panitera 7 hari ke depan hari dan tanggal berapa? 7 hari ke depan hari Rabu 19 Februari 2025 yang mulia. Baik, kalau begitu sidang pembacaan gugatan akan dilaksanakan pada hari Rabu 19 Februari 2025 pada pukul 9 WIB. Sidang hari ini dicukupkan dan saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang pengadilan tata usaha negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 128/G/2025 Surabaya antara Haji Udut Wiyoto, Dr. Andes ECMM sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Persidangan ini adalah beragendakan pembacaan gugatan berkenaan dengan ini sidang pertama. Saya persilakan bagi yang hadir untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, selamat pagi yang mulia. Perkenalkan saya Miguel Biwa Minimias SMK dan juga rekan saya. Saya Sofi Citra Pratama SMK. Kami dari kantor hukum SB Law Office yang akan mewakili penggugat dari awal hingga akhir persidangan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian dari pihak tergugat apakah hadir? Hadir di wakil yang mulia. Baik, silakan yang mewakili untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Saya Jonathan Judin Senipa SMH dan rekan saya. Siswa Muslianda SMK. Kami dari Kantor Pertanahan Kota Surabaya II bertindak atas dan untuk Kantor Pertanahan Kota Surabaya II. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kedua kuasa hukum bisa maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasanya. Baik, yang mulia. Kemudian berdasarkan agendanya, hari ini adalah pembacaan gugatan. Lalu untuk kuasa hukum dari gugat apakah sudah siap dengan gugatannya? Sudah siap yang mulia, kami sudah siap dengan gugatan ini. Dari pihak tergugat apakah sudah menerima salinan gugatannya? Terima kasih yang mulia. Kami sudah menerima salinan gugatan. Baik, untuk kuasa hukum penggugat bisa langsung dibacakan surat gugatannya. Baik yang mulia. Izin membacakan surat gugatan pertama terkait identitas para pihak dengan di sini Haji Udut Wiyoto DRS SCMM dengan keluarga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Manyar Sarjana 5 Garing 26 B RT 2 RW 4 Kecamatan Mulyarejo Kota Surabaya yang saat ini merupakan pensiunan gubernur. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II yang berkedudukan di Jalan Kembangan Barat nomor 57 Kembangan Kota Surabaya dengan alasan bahwa penggugat adalah pihak yang menguasai secara fisik dari dahulu sampai dengan saat ini atas tanah dan bangunan di Jalan
objek sengketa berupa sertifikat hak milik nomor 2315 dari Kelurahan berhubungan dengan segala situasi nomor 8030 dari 1995 tanggal 25 Juli 1995 dengan luas 183 meter persegi yang diterbitkan tanggal 6 September 1995 atas nama Nyonya Sri Muktini Tias. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa sertifikat hak milik nomor 2315 dari Kelurahan berhubungan dengan gambar situasi 8030 dari 1995 tanggal 25 Juli 1995 dengan luas 183 meter persegi yang diterbitkan tanggal 6 September 1995 atas nama Nyonya Sri Muktini Tias. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Sekian gugatan yang ingin kami sampaikan nanti. Baik, kemudian apakah gugatannya tepat? Kami tetap pada gugatan kami. Lalu apakah ada yang ingin saudara perjelas atau disampaikan mengenai gugatannya? Dari kami cukup ya, ya. Kalau demikian dari pihak tergugat apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Cukup ini. Dari pihak tergugat apakah akan memberikan tanggapan mengenai gugatan yang diberikan oleh penggugat? Benar yang mulia, kami akan menanggapi gugatan tersebut dengan jawaban. Untuk itu kami mohon waktu sekitar 7 hari untuk merumuskan jawaban kami yang mulia. Baik, sebelum saya tunda sidangnya, apakah ada yang ingin diperjelas lagi oleh dari kedua belah pihak? Dari kami belum ada yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan memberikan informasi. Saat ini Majelis Hakim sudah menerima surat permohonan pihak ketiga atas nama Sri Muktini Tias sebagai pihak tergugat dua intervensi yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Lalu untuk memberikan kesempatan pada kuasa hukum tergugat untuk menyiapkan jawabannya, maka persidangan ini akan ditunda dan akan dibuka kembali pada 7 hari ke depan. Untuk panitia 7 hari ke depan, hari dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 20 Februari 2025 ya, Bu ya. Baik, sidang akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Februari 2025 pada pukul 9 WIB dengan agenda pembacaan jawaban dari tergugat. Diharapkan para pihak dapat hadir kembali di sidang berikutnya. Sidang ini saya cukupkan dan nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan atas perkara dengan nomor register 128/B/2025 dari Petun Surabaya antara Haji Udut Wiyoto, Dr. Andes ECMM sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai tergugat dan juga Sri Muktini Tias. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah dari penggugat hadir? Nanti yang mulia, saya begini Iwan Ninjas SMK dan juga rekan saya Santi Cita Pratama SMK. Sekian, terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Kemudian dari yang tergugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Saya juga dari Senipar SMK dan teman saya. Siswa Puskat SMK hadir yang mulia. Kemudian dari pihak tergugat dua intervensi apakah hadir? Baik, terima kasih yang mulia. Yang hadir pada persidangan kali ini adalah saya sendiri, Laili Patung Budaya SHMH dan rekan saya Miladiati Ahmad SHMH dari Adestra Wafen. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2025 akan mewakili Nyonya Sri Muktini Tias sebagai tergugat dua intervensi dari awal persidangan hingga akhir persidangan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya kepada kuasa hukum tergugat dua intervensi bisa untuk menyerahkan surat kuasanya kepada Majelis Hakim. Baik, yang mulia. Kemudian untuk panitera mohon dibantu untuk memberikan salinan surat gugatan kepada pihak tergugat dua intervensi. Baik, ya, Bu ya. Baik, acara persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat dan sikap majelis hakim terhadap permohonan pihak ketiga. Silakan bagi pihak tergugat untuk membacakan jawaban atas gugatannya. Baik yang mulia. Dengan hormat, untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II selamat juga. Berdasarkan surat kuasa khusus terlampir, dengan ini hendak menyampaikan jawaban sehubungan dengan gugatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh penggugat tanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut. Dalam esensi, 1. Bahwa tergugat berlalu dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini. 2. Gugatan penggugat seharusnya diajukan kepada jalan umum. Bahwa perlu tergugat tegaskan dalam konteks perkara ini bahwa gugatan penggugat seharusnya ditujukan kepada peradilan umum karena terkait dengan sengketa pemilikan atas objek tanah yang dialihkan milik penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatan untuk
pun tidak menyelesaikan keberatan sebagaimana tengah waktu yang telah ditentukan undang-undang. Menurut pasal nomor ayat 1 huruf ayat B, peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2001 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun dan penataran tanah mengatur bahwa sebelum jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah untuk satu hak atas tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan, atau dua hak atas tanah yang telah tidak terlihat namun para pihak tidak bertindak baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pelanggaran tumpang tindih hak atas tanah. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang pemberian data surat negara gugatan dapat diajukan hanya dalam tengah waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara. 4. Pemohon tidak mempunyai legal standing atau personal standing judicial dan tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan bahwa dasar untuk menggugat adalah berdasarkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarga keputusan tata usaha negara. Dengan demikian harus ada hubungan kausal antara keputusan tata usaha negara dengan kepentingan yang dirugikan. Sebagaimana ada di bila ada kepentingan maka baru boleh berproses. Dalam perkara penggugat bukanlah sebagai pihak yang mempunyai legal standing serta kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan. Hal tersebut dikarenakan dalam gugatannya tidak terdapat suatu dasar hukum yang jelas yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat objek perkara aku. Oleh karenanya tergugat mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk kiranya menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya. Untuk kuasa hukum tergugat langsung dibacakan pokok-pokoknya saja. Baik, yang mulai saya akan langsung membacakan pokok-pokoknya. Permohonan kedua dalam pokok perkara. 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dibayangkan dalam eksepsi di atas bagian terulang dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini. Kedua, bahwa tindakan tergugat menerbitkan objek sengketa telah bersesuaian dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi A. Asas kepastian hukum, B. Asas kesehatan, C. Asas larangan penyalahgunaan kewenangan, D. Asas pelayanan publik, dan E. Asas larangan bertindak sewenang-wenang. Ketiga, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka penerbitan surat keputusan tata usaha negara oleh tergugat telah diproses sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya. Dan tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan: 1. Dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kedua, menyatakan sah secara hukum surat keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik nomor 2315 Kelurahan Teluk Hubungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan dapat situasi nomor 8030/1995 tanggal 25 Juli 1995 luas 183 meter persegi atas nama Nyonya Sri Muktini Tias. Ketiga, menyatakan tergugat tidak wajib untuk mencabut dan membatalkan surat keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak milik nomor 2315 Kelurahan Teluk Hubungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan dapat situasi nomor 8030/1995 tanggal 25 Juli 1995 luas 183 meter persegi atas nama Nyonya Sri Muktini Tias. Keempat, mengobarkan biaya perkara yang timbul pada penggugat. Sekian yang mulia. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian dari pihak tergugat apakah ada kemungkinan perubahan atas surat jawabannya? Tidak ya, mulia. Baik, terima kasih. Kemudian dari pihak intervensi apakah sudah siap dengarkan sikap majelis hakim? Dari pihak tergugat bagaimana? Siap ya, mulia. Dari pihak penggugat? Siap yang mulia. Baik, untuk sikap majelis hakim terhadap permohonan pihak ketiga saya bacakan, mohon untuk diperhatikan bahwa pada tanggal 15 Februari 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara nomor 128/G/2025 Surabaya menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Kami bacakan pada pokok-pokoknya saja. Mengadili: 1. Menerima permohonan pemohon intervensi. 2. Mendudukan pemohon intervensi sebagai pihak tergugat 2 intervensi. 3. Menyatakan bahwa biaya perkara yang timbul dalam putusan selah ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir. Apakah pihak tergugat intervensi sudah menerima salinan gugatan dan sudah siap dengan jawabannya? Baik, kami sudah menerima salinan gugatan dari penggugat yang mulia. Selanjutnya kami akan memberikan jawaban secara tertulis, namun kami memohon untuk mempersiapkannya. Sekiranya
dilanjutkan pada 5 Maret 2025 dengan agenda penyerahan jawaban gugatan oleh tergugat dua intervensi. Diberitahukan kepada para pihak untuk hadir dalam persidangan dengan tepat waktu. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara dengan nomor register 128/B/2025 Surabaya antara Haji Lutfianto Dr. Andes SCMM sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai tergugat dan juga Nyonya Sri Mulyani Tias sebagai tergugat dua intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari pihak penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Dari pihak tergugat? Ada yang mulia. Dari pihak tergugat dua intervensi? Hadir yang mulia. Agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan jawaban tergugat dua intervensi atas gugatan yang diajukan oleh penggugat. Untuk kuasa hukum tergugat dua intervensi bisa diserahkan jawaban tergugat dua intervensinya serta salinannya untuk kedua kuasa hukum baik tergugat maupun penggugat. Baik yang mulia. Untuk kuasa hukum tergugat dua intervensi apakah masih ada kemungkinan perubahan atas jawabannya? Tidak ada yang mulia. Dari penggugat apakah mengerti isi jawabannya? Mengerti yang mulia. Dari penggugat apakah akan mengajukan review? Kami akan mengajukan review yang mulia. Baik, kalau begitu agenda penyerahan jawaban tergugat dua intervensi telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada 7 hari setelah hari ini dengan agenda pembacaan replik oleh penggugat. Untuk panitera 7 hari ke depan hari dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 yang mulia. Baik, sidang akan dilaksanakan pada hari Rabu 12 Maret 2025 pada pukul 9 WIB dengan agenda pembacaan replik penggugat. Diharapkan para pihak dapat hadir kembali di sidang berikutnya. Sidang hari ini dicukupkan dan saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 128/G/2025 Surabaya antara Haji Lutfianto Dr. Andes SCMM sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai tergugat dan juga Nyonya Sri Mulyani Tias sebagai tergugat dua intervensi. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Dari pihak penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Kemudian dari pihak tergugat apakah hadir? Ada yang mulia. Dari pihak tergugat dua intervensi apakah hadir? Hadir yang mulia. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, sidang siang pada hari ini adalah pembacaan replik penggugat atas jawaban tergugat. Untuk itu terlebih dahulu majelis hakim akan mempertanyakan kepada pihak penggugat apakah saudara kuasa hukum sudah siap dengan jawabannya. Sudah yang mulia. Selanjutnya pihak penggugat bisa menyerahkan salinannya kepada majelis hakim dan para pihak. Baik yang mulia. Pada pihak penggugat apakah ada yang ditambah atau diperjelas dari repliknya? Dari kami cukup yang mulia. Kemudian dari yang tergugat apakah akan mengajukan duplik? Benar yang mulia, dari pihak kami akan mengajukan duplik. Dari pihak tergugat dan intervensi apakah akan mengajukan duplik? Benar yang mulia. Dari pihak kami juga akan mengajukan duplik. Dari pihak tergugat membutuhkan waktu berapa hari untuk mempersiapkan dupliknya? Kami membutuhkan waktu sekitar 14 hari yang mulia. Dari pihak tergugat dan intervensi membutuhkan waktu berapa lama? Kami membutuhkan waktu 10 hari yang mulia. Bagaimana dari hakim anggota apakah setuju? Bagaimana jika dalam waktu 7 hari ke depan yang mulia? Saya setuju dengan pendapat hakim anggota 2 jika sidang dilaksanakan 7 hari ke depan yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat dan juga tergugat intervensi apakah dalam 7 hari sudah siap dengan dupliknya? Dari pihak penggugat bagaimana, keberatan atau tidak? Tidak yang mulia. Kalau begitu agenda penyerahan replik telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada 7 hari setelah hari ini dengan agenda penyerahan duplik oleh tergugat. Untuk panitera 7 hari ke depan hari dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 yang mulia. Baik, sidang berikutnya akan dilaksanakan pada 7 hari ke depan pada hari Rabu 19 Maret 2025 pada pukul 9 WIB dengan agenda penyerahan duplik oleh tergugat. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup.
08/G/2025 Surabaya antara Haji Endut Wiyoto, Dr. Andes SCMM melawan Kepala Kantor Pertahanan Kota Surabaya II sebagai tergugat dan juga Nyonya Sri Mukti Tias sebagai tergugat dua intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari pihak penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Kemudian dari pihak tergugat apakah hadir? Ada yang mulia. Dari pihak tergugat intervensi apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan duplik dari pihak tergugat dan juga duplik dari tergugat dua intervensi atas reaksi penggugat. Bagaimana dari pihak tergugat apakah sudah siap? Siap. Sudah yang mulia. Dari pihak tergugat intervensi apakah sudah siap? Siap yang mulia. Kepada kuasa hukum tergugat dan juga tergugat dua intervensi, silakan maju untuk menyerahkan dupliknya. Baik, yang mulia. Kemudian untuk pihak tergugat dan juga tergugat dua intervensi, apakah masih ada perubahan atas dupliknya? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, tergugat dan juga tergugat dua intervensi, apakah akan mengajukan alat bukti surat? Benar yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti surat, akan tetapi kami memberikan waktu juga untuk mempersiapkannya yang mulia. Betul yang mulia. Kami juga akan mengajukan alat bukti surat. Akan tetapi kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk mempersiapkan alat bukti surat tersebut yang mulia. Baik, untuk tergugat dua intervensi, apakah akan mengajukannya? Benar yang mulia. Dari kami akan mengajukan alat bukti surat menyesuaikan dengan pihak penggugat. Kami juga membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk mempersiapkannya yang mulia. Untuk panitera 7 hari setelah hari ini, apakah ada agenda atau sidang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, tanggal dan hari berapa? 7 hari dari sidang adalah hari Rabu 26 Maret 2025 yang mulia. Baik, sidang akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Maret 2025 pada pukul 9 WIB dengan agenda pembuktian alat bukti surat. Diharapkan para pihak dapat hadir dengan tepat waktu. Sidang hari ini dicukupkan dan saya nyatakan ditunda. Sidang lanjutan perkara dengan nomor register 128 /G/2025 dari Petun Surabaya antara Haji Endut Wiyoto, Dr. Andes SCMM sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertahanan Kota Surabaya II sebagai tergugat dan juga Nyonya Sri Mukti Tias sebagai tergugat dua intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari pihak tergugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Kemudian dari pihak tergugat apakah hadir? Ada yang mulia. Dari pihak tergugat dua intervensi apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat, tergugat dan juga tergugat dua intervensi. Untuk itu terlebih dahulu saya akan menanyakan kepada pihak penggugat apakah sudah siap dengan alat buktinya. Jika sudah siap bisa dibawa maju ke depan. Dari penggugat siap yang mulia. Baik, bisa dibawa ke meja majelis hakim. Baik yang mulia. Kemudian untuk kuasa hukum tergugat dan juga tergugat intervensi bisa maju untuk melihat alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Baik yang mulia. Kemudian untuk kuasa hukum tergugat dan juga tergugat intervensi, apakah ada tanggapan terkait dengan alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, untuk alat bukti surat P1 hingga P17 yang diberikan oleh penggugat sudah lengkap, jadi saya sahkan alat bukti ini. Baik, selanjutnya kepada tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti surat yang diajukan? Dari pihak
dipersilakan kepada penggugat dan juga tergugat untuk maju ke tergugat intervensi untuk maju ke depan untuk memeriksa alat bukti surat dari tergugat. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Dari pihak penggugat dan juga penggugat dan tergugat dan intervensi, apakah ada tanggapan terkait dengan alat bukti suratnya? Tidak ada Yang mulia. Baik, untuk alat bukti dari T1 sampai dengan T14 yang diberikan oleh pihak tergugat sudah lengkap, jadi saya sahkan. Baik, selanjutnya kepada tergugat dua intervensi, apakah sudah siap dengan alat bukti yang surat yang akan diajukan? Dari pihak tergugat dua intervensi sudah siap yang mulia. Silakan kepada tergugat dua intervensi untuk menyerahkan alat bukti surat yang diajukan ke majelis. Baik yang mulia. Selanjutnya dipersilakan kepada penggugat dan tergugat untuk maju dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh tergugat. Baik yang mulia. Dari pihak penggugat dan juga tergugat, apakah ada tanggapan terkait dengan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat dan intervensi? Tidak ada yang mulia. Tidak ada yang mulia. Baik, untuk alat bukti surat T2 intervensi 1 sampai dengan T2 intervensi 2 yang diberikan oleh pihak tergugat 2 intervensi sudah lengkap, jadi saya sahkan alat bukti ini. Untuk sidang hari ini mengenai pembuktian alat bukti dari para pihak saya cukupkan. Selanjutnya alat bukti ini akan kami perlukan sebagai bahan pertimbangan. Sidang berikutnya akan dilaksanakan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari para pihak. Apakah dari para pihak akan mengajukan saksi atau ahli? Dari penggugat akan mengajukan 3 orang saksi yang mulia. Dari tergugat akan mengajukan 1 orang ahli yang mulia. Dari pihak tergugat dua intervensi juga akan mengajukan 1 orang saksi yang mulia. Baik, maka agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari penggugat, tergugat dan juga tergugat dari intervensi. Untuk saudari Panitra, tanggal berapa dapat dilaksanakan sidangnya? Hari Rabu 9 April 2025 ya mulia. Baik, dari pihak penggugat, tergugat dan juga tergugat dari intervensi, apakah bisa? Bisa yang mulia. Siang. Sidang berikutnya akan dilaksanakan 14 hari setelah hari ini. Panitra, 14 hari dari sekarang tanggal dan hari berapa? Hari Rabu 9 April 2025 ya mulia. Baik, maka dari itu sidang berikutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 April 2025 pada pukul 9 WIB dengan agenda pembuktian alat bukti saksi dan ahli. Diharapkan para pihak untuk hadir kembali dengan tepat waktu. Demikian sidang hari ini saya cukupkan dan sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara dengan nomor register 128/G/2025 dari Petun Surabaya antara Haji Induk Wiyoto Dr. Andes ECMM sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2 sebagai tergugat dan juga Nyonya Sri Muhrintia sebagai tergugat dan intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari pihak tergugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Kemudian dari pihak tergugat apakah hadir? Ada yang mulia. Dari pihak tergugat dan intervensi apakah hadir? Hadir yang mulia. Berdasarkan acara persidangan yang lalu, agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian keterangan saksi dan ahli. Pertama-tama kita dengarkan terlebih dahulu keterangan dari saksi atau ahli dari pihak penggugat. Apakah sudah siap pihak penggugat? Sudah siap yang mulia. Ada beberapa saksi atau ahli yang dihadirkan. Hadir yang mulia. Kami menghadirkan 3 orang saksi. Saksi pertama bernama Ibu Nurila Dwindiati, saksi kedua Carlos Stefani Manuela, dan saksi ketiga Irfan Alia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat menghadirkan berapa saksi atau ahli? Terima kasih yang mulia. Dari pihak tergugat akan menghadirkan
ahli bisa dihadirkan ke ruang persidangan. Tugas sidang mohon dibantu. Baik yang mulia. Sebelum didengarkan keterangannya, para saksi dan ahli harus disumpah terlebih dahulu. Apakah para saksi dan ahli bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Untuk para saksi dan ahli, untuk diambil sumpah atas agama dan kepercayaan saudara terlebih dahulu. Apakah semua saksi dan ahli beragama Islam? Benar, Yang Mulia. Juru sumpah bisa tolong dibantu. Baik yang mulia. Hakim anggota 1 bisa tolong ditutup. Baik Yang Mulia. Untuk para saksi silakan pada posisi tangan lurus ke bawah dan ikuti lafaz sumpah yang saya turunkan. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi atau ahli sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih juru sumpah. Silakan para saksi duduk ke tempat yang sudah disediakan. Baik, Yang Mulia. Dari kuasa hukum tergugat, siapa yang mau didengarkan keterangannya terlebih dahulu? Terima kasih Yang Mulia. Yang pertama Ibu Nurila Duyati, kemudian Ibu Caroline Stefani Manula, dan yang terakhir Ibu Rama Alia. Demikian Yang Mulia. Baik, silakan untuk Ibu Nurila bisa maju ke depan dengan membawa identitasnya. Saudari saksi apakah dalam keadaan sehat? Saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Dijawab dengan jelas. Nama saudari, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, baik, untuk pemeriksaannya sudah cukup. Lalu kemudian saudari saksi apakah memiliki hubungan darah, hubungan semenjak, atau hubungan pekerjaan? Interupsi Yang Mulia. Berarti saudari saksi ini memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat. Seharusnya tidak dapat dihadirkan menjadi saksi penggugat Yang Mulia. Di sini Yang Mulia, tetapi saudari saksi saat ini sudah tidak bekerja lagi dengan penggugat Yang Mulia. Para pihak dimohon tenang. Sidang bisa diskors jika para pihak belum tenang. Baik, untuk saudara saksi, apakah benar yang dikatakan dari kuasa hukum penggugat? Baik, saudara saksi bisa menyampaikan, apakah saudara saksi dihadirkan dalam persidangan saat ini dalam tekanan? Baik, saudari saksi tetap bisa memberikan keterangannya mengingat saudari saksi tidak memiliki hubungan darah atau semenda dengan penggugat serta sudah memutuskan hubungan pekerjaan dengan penggugat. Saudari saksi silakan duduk dan memberikan keterangannya. Setiap hari kerja, saya menjemput penggugat dari rumahnya yang berada di Jalan Melur menuju ke Jalan Mandarinda untuk menjemput pimpinan PT Barata Indah lainnya. Lalu kami bersama-sama untuk berangkat ke kantor PT Barata Indah. Sepanjang saya ngobrol dengan penggugat, saya mengetahui bahwa penggugat memiliki rumah di Jalan Mandarinda nomor 1. Saya juga mengetahui batas-batas dari rumah tersebut, di mana di sebelah barat adalah Jalan Mandarinda, di sebelah utara terdapat rumah Ibu Lasmi, sebelah selatan adalah rumah pegawai PT Barata Indah yaitu rumah Ibu Wirawati Utamaci, dan di sebelah timur terdapat tenaga yang berikutnya. Terima kasih saudari saksi. Kemudian dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Saudari saksi, saya ingin bertanya kepada saudari. Apakah penggugat pernah bercerita terkait perolehan rumah tersebut? Izin menjawab Yang Mulia, penggugat tidak pernah bercerita kepada saya mengenai perolehan rumah tersebut. Terima kasih saudari saksi. Saudari yang mulia. Dari kuasa hukum tergugat intervensi, apakah ada yang ditanyakan kepada saudari saksi? Ada Yang Mulia, saya izin bertanya, apakah saudara saksi ini mengetahui apakah rumah tersebut itu sudah memiliki sertifikat atau belum? Saya tidak mengetahui hal tersebut karena penggugat itu tidak pernah bercerita kepada saya. Kemudian dari kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditanyakan atau disampaikan? Ada Yang Mulia. Untuk saudari saksi, siapa yang saat ini menempati rumah di Jalan Mandarinda 1? Saat ini yang menempati adalah teman dan adik dari teman penggugat. Baik, lalu apakah saudara mengetahui adanya permasalahan hukum terkait rumah tersebut? Sepanjang saya mengenal dengan penggugat, saya tidak mengetahui permasalahan dari rumah tersebut. Baik, terima kasih. Apakah dari para pihak ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan kepada saudari saksi? Cukup ya. Baik, jika cukup, terima kasih saudari saksi. Berkas dan
jika saudari dapat diambil di beberapa kendaraan setelah sidang selesai, saudari dapat meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Untuk saksi kedua dari pihak penggugat bisa mana? Saudari saksi apakah dalam keadaan sehat? Kebetulan saya dalam keadaan kurang sehat ya, Bu. Dikarenakan, tapi saya tetap masih dalam menyampaikan keterangan mengenai masalah ini. Baik, saudari saksi, saya akan memberi saya dan jelas saudari terlebih dahulu dijawab dengan jelas. Nama saudari, Nama saya tempat tanggal lahir, Madiun 8 November tahun 2005. pekerjaan. Pegawai swasta. Baik, terima kasih. Saudari saksi, pemeriksaan identitasnya sudah cukup. Lalu kemudian akan saya tanyakan apakah saudari memiliki hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan pekerjaan. Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Apakah saudari saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan kali ini? Saya mengaku yang mulia, saya diberikan tugas di persidangan ini untuk menyampaikan keterangan terkait permasalahan menjadi buat penggugat ini. Baik, saudari saksi bisa memberikan keterangannya. Jadi yang mulia, saya ingin menyampaikan keterangan. Saya sudah mengenal penggugat sejak tahun 1980 sejak saya kerja menjadi pegawai di bengkel milik ayah penggugat yang mulia, yang dimana tetap di Jalan Melo Hubungan. Dan saya juga mengenal penggugat itu bekerja di PT Berata Indonesia dan dia bertempat tinggal di Jalan Melo Hubungan nomor 10 Kota Surabaya. Dan saya juga pernah tinggal di salah satu rumah adik dari penggugat yang terletak di Jalan Maya Indah yang bernama Pak Hartono. Dan saya juga tinggal di rumah itu berdasarkan keinginan oleh Pak Hartono dan penggugat yang mulia. Dan terima kasih saudari saksi. Kemudian dari kuasa hukum penggugat apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia, saya ingin menanyakan kepada saudari saksi, selama saudari tinggal di sana, apakah ada pihak lain yang menyampaikan keberatan terkait rumah tersebut? Dan itu sejauh saya tinggal di sana tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan. Baik, kemudian dari kuasa hukum tergugat apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ada yang mulia. Ada saksi mohon dijelaskan terkait batas batas rumah tersebut. Baik Pak, untuk batas rumah tersebut sendiri di sebelah barat itu ada Jalan Mandarinda, di sebelah utara itu ada rumah Ibu Laksmi, dan di sebelah selatan juga rumah Ibu Wirawati Ustamati, dan di sebelah timur sendiri itu ada Sungai Kecil Pak. Terima kasih saudari saksi. Sendiri yang mulia. Dari pihak kedua intervensi apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ada yang mulia, saudara saksi, apakah Anda pernah mengetahui jika tanah objek sengketa tersebut itu sudah bersertifikat atas nama orang lain? Saya tidak mengetahui itu. Dari kuasa hukum penggugat ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada yang mulia? Untuk saudari saksi, apakah penggugat itu pernah menyatakan bahwa rumah tersebut itu miliknya? Penggugat pernah menyatakan itu, tapi tidak pernah menunjukkan itu penggugat. Sekian, terima kasih. Kemudian dari pihak penggugat apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia, apakah saudari mengenal nama yang bernama Rahma Alia? Saya mengetahui itu. Bagaimana dengan Sri Mukti Tias? Saya tidak mengenal itu. Oke. Kemudian dari para pihak apakah ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudari saksi. Semoga saudari saksi bisa lekas sembuh. Kemudian saudari saksi bisa meninggalkan ruang persidangan. Identitas saudari bisa diambil di rumah dinas setelah sidang selesai. Terima kasih yang mulia. Untuk saksi ketiga dari pihak penggugat bisa maju ke depan dengan membawa identitasnya. Saudari saksi apakah dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat yang mulia. Saya akan memeriksa identitas saudari. Silahkan dijawab dengan jelas. Nama saudari, Amalia yang mulia. tempat tanggal lahir, Kita 15 Juni 1945. pekerjaan, Dan 9 Agustus yang mulia. alamat. Jalan Kerajaan Jaya nomor 4 dari 4 RT 2 RW 5 Kelurahan Kerajaan Jaya Kecamatan Kota Surabaya. Baik, untuk pemeriksaan identitas sudah cukup. Kemudian apakah saudari saksi memiliki hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan pekerjaan dari hakim dan para pihak? Iya ya mulia. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik ya mulia. Saudari saksi apakah mengerti mengapa saudari dihadirkan pada persidangan kali ini? Saya mengerti. Saya dihadirkan di sini untuk memberikan keterangan terkait permasalahan yang diadukan penggugat. Baik, saudari saksi bisa memberikan keterangannya. Baik yang mulia. Menjawab bahwa saya dan penggugat itu bekerja sama untuk melakukan KPR di Kabupaten Bogor, Surabaya. Dan dari penggugat itu bekerja sama untuk menjadikan rumah tersebut dibebas kepada
berjanji akan memberikan uang tersebut kepada saya dengan mengikat antara saya dan uang itu yang sebagai teman biasa. Menurut saya mulia, tadi saudara saksi menyebutkan bahwa hubungan saudari dengan pemuda yang luar biasa. Apa jangan-jangan saudara saksi berbohong? Interupsi yang mulia, pertanyaan dari kuasa hukum tergugat ini terkesan sangat menyudutkan dan juga menggali informasi pribadi dari saksi yang kami hadirkan ya mulia. Untuk para pihak dimohon agar tenang kepada kuasa hukum tergugat dalam memberikan pertanyaannya agar tidak menyudutkan saudari saksi. Baik, yang mulia pertanyaan saya sebutkan. Baik, terima kasih. Kemudian dari kuasa hukum tergugat intervensi, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, saya izin bertanya. Dapatkah saudara saksi ini menyebutkan batas-batas rumah di Jalan Mania 31 nomor 61? Dapat izin menjawab bahwa dulunya rumah tersebut itu sebelah berbatasan dengan jalan yang satu, kemudian sebelah utara berbatasan dengan rumah Ibu Asmi, sebelah selatan berbatasan dengan rumah Ibu Wirawati Sumarji, dan sebelah timur berbatasan dengan Mega. Baik, cukup yang mulia. Kemudian dari kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, saya ingin bertanya kepada saudari saksi, apakah penggugat ini pernah menunjukkan sertifikat rumah tersebut kepada saudari? Izin menjawab bahwa penggugat tidak pernah menunjukkan sertifikat rumah tersebut kepada saya. Kemudian dari hakim anggota, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik untuk saudara saksi, apakah setelah cicilan rumah tersebut lunas, saudara saksi pernah mengurus sertifikat rumah tersebut? Izin menjawab yang mulia bahwa saya tidak pernah mengurus sertifikat rumah tersebut karena saya sendiri. Lalu untuk saat ini, apakah Anda menempati siapa yang menempati rumah tersebut? Yang menempati rumah tersebut untuk saat ini adalah mas saya. Baik, terima kasih. Kemudian apakah dari para pihak ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau begitu terima kasih saudari saksi atas keterangannya. Saudari bisa meninggalkan persidangan. Untuk berkas identitas saudari bisa diambil di kepaniteraan setelah sidang selesai. Baik, Ibu ya, terima kasih. Selanjutnya untuk ahli tergugat bisa maju ke depan dengan membawa identitas dan CV-nya. Baik, yang mulia. Saudari ahli dalam keadaan sehat. Baik, yang mulia. Saya akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Nama saudari, Dina Patra Terjadi, tempat tanggal lahir, Surabaya 1 April 1986, pekerjaan. PPAD. Saudari ahli, pemeriksaan datanya sudah cukup. Kemudian apakah saudari memiliki hubungan darah dengan semendat hubungan pekerjaan dari hakim dan para pihak? Tidak ya, mulia. Baik, silakan dulu. Baik. Saudari ahli bisa memberikan keterangannya. Baik, terima kasih. Izin mulia, saya akan memberikan keterangan mengenai proses jual beli tanah yang dimulai dengan kesepakatan antara para penjual dan jual beli, kemudian melakukan pengecekan sertifikat di kantor pertanahan untuk memastikan tidak adanya sengketa ataupun barang lain, yang dimana akta jual beli ini digunakan sebagai dasar balik nama sertifikat atau pembeli di kantor pertanahan. Terima kasih. Kemudian dari pihak tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Dari pihak tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Saudari ahli, saya ingin bertanya jika terjadi sengketa terkait kepemilikan tanah dalam sertifikat, bagaimana caranya? Izin menjawab Bapak Jakatan, dalam penyelesaian sengketa itu nanti harus ada kesepakatan antara para pihak. Jadi, bila terjadi kesepakatan, maka sengketa dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Terima kasih saudari ahli. Sekian yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Izin yang mulia, saya ingin bertanya kepada Ibu Dina, apa saja yang seharusnya diperhatikan oleh PPAT dalam pembuatan akta jual beli ini agar sah secara hukum? Baik, izin menjawab Ibu Sopri. Jadi, dalam akta jual beli yang dibuat itu harus terdapat identitas para pihak, lalu objek yang diperjualbelikan dan juga harga yang disepakati. Yang dimana PPAT sendiri itu harus memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Dari kuasa hukum tergugat intervensi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin masuk yang mulia, apakah mungkin dalam satu sertifikat tanah terdapat dua nama pemilik? Izin menjawab Ibu Mila, ya bisa. Dalam sertifikat itu dalam beberapa kondisi dapat dimiliki oleh beberapa pihak, seperti pembelian bersama, warisan atau hibah. Nah, nantinya dalam sertifikat itu akan dicantumkan nama dari para pemilik dan juga porsi kepemilikan mereka. Baik, terima kasih. Dari para pihak, apakah ada lagi yang ditanyakan atau disampaikan? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudari saksi, saudari ahli. Saudari ahli bisa meninggalkan ruang persidangan. Untuk berkas identitas saudari ahli bisa diambil di kepaniteraan setelah sidang selesai. Baik, Yang Mulia. Kemudian untuk saksi dari pihak tergugat intervensi bisa maju dan membawa identitasnya. Baik, Yang Mulia. Dari saksi apakah dalam keadaan sehat? Saya dalam keadaan sehat yang mulia. Saya akan memeriksa
Dijawab dengan jelas. Nama saudari, Latifah Ayu Lestari. tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, kemudian apakah saudari memiliki hubungan darah, hubungan semenda, atau hubungan pekerjaan dengan hakim, panitera, dan para pihak? Baik, cukup, silakan dulu. Saudari saksi, apakah saudari mengerti mengapa dihadirkan di persidangan kali ini? Ya, saya mengerti yang mulia. Saya hadir dalam persidangan kali ini untuk memberikan keterangan saya terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh kedua-dua ini. Baik, silakan diberikan keterangannya. Baik, terima kasih yang mulia. Dalam perkara ini saya hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan saya sebagai saksi dari kedua-dua intervensi terkait dengan sengketa kepemilikan tanah yang tercatat atas namanya sebagai milik Nyonya Sri Mulyani. Itu adalah rumah yang menjadi objek perkara dalam sidang kali ini, yang dimana itu diklaim sebagai milik penggugat. Kemudian saya juga memiliki hubungan profesional dengan penggugat dan juga Ibu Sri Mulyani dalam kapasitas saya sebagai pejabat pembuat akta tanah. Baik, terima kasih saudari saksi. Kemudian dari yang tergugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, izin saya ingin menanyakan kepada saudari ahli, apakah saudari mengetahui bagaimana proses jual beli tanah yang menjadi objek sengketa ini? Ya Ibu, saya pernah menangani pembuatan akta tanah tersebut yang dimana itu di nomor 88 kita didatangani pada tanggal 28 Desember 1995, di mana akta tersebut mencatat hari jadi sebagai penjual dan juga Ibu Sri Mulyani sebagai pemilik. Itu yang mulia. Kemudian dari kuasa hukum tergugat intervensi, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, saudara saksi, apakah proses pembuatan akta ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Sehingga ya, dalam pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mencatat dan juga mengesahkan proses peralihan atas tanah tersebut. Baik, terima kasih. Dari pihak penggugat, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, izin bertanya, apakah saudari saksi ini mengetahui adanya klaim dari penggugat bahwa tanah tersebut ini miliknya? Ya, saya mengakui adanya hal dari penggugat, namun berdasarkan apa yang saya buat terkait dengan transaksi jual beli tersebut, hak atas tanah tersebut telah dijual-belikan dan sah menjadi milik Ibu Sri Mulyani. Apakah saudari saksi ini yakin bahwa kepemilikan tanah Nyonya Sri Mulyani ini telah sah secara hukum? Ya, Bu, saya yakin karena dari apa yang saya catat dan juga dari akta tersebut telah dicatat dan dilakukan dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya yakin itu telah dialihkan kepada Ibu Sri Mulyani. Dari hakim anggota, apakah ada yang ditanyakan? Jadi saya cukup ya, Bu. Saya cukup. Baik, terima kasih. Kemudian dari para pihak, apakah ada lagi yang ditanyakan atau disampaikan? Baik, yang mulia. Baik, kalau begitu, terima kasih saudari saksi. Saudari saksi bisa meninggalkan ruang persidangan untuk berkas identitas saudari yang tadi yang diambil di kepanitraan setelah sidang selesai. Baik, yang mulia. Baik, untuk keterangan dari saksi dan ahli saya cukupkan. Keterangan ini akan hakim perlukan untuk pertimbangan juga. Sidang dilanjutkan dengan acara penyerahan kesimpulan. Dari para pihak, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Dari pihak penggugat membutuhkan waktu untuk mempersiapkan kesimpulannya yang mulia. Dari pihak tergugat membutuhkan waktu untuk memeriksakan kesimpulannya. Dari pihak kami terduga dua intervensi juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan kesimpulan yang mulia. Baik, apakah tujuannya cukup untuk mempersiapkannya? Cukup yang mulia. Baik, sidang berikutnya akan dilaksanakan pada 7 hari setelah hari ini. Untuk panitera, 7 hari ke depan hari dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 15 April 2025 ya mulai. Baik, dengan demikian sidang hari ini saya cukupkan dan akan dilanjutkan pada Rabu 15 April 2025 dengan agenda penyerahan kesimpulan dari para pihak. Diharapkan para pihak dapat hadir kembali di sidang berikutnya dengan tepat waktu. Sidang hari ini dicukupkan dan saya nyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara dengan nomor register 128 garing B garing 2025 garing Putus Surabaya antara Haji Nurbiyoto Dr. Andes ECMX sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertahanan Kota Surabaya II sebagai tergugat dan juga Nyonya Sri Mulyani Tias sebagai tergugat intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk. Selamat pagi para pihak. Dari para pihak penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Kemudian dari pihak tergugat apakah hadir? Kami selalu hadir. Dari pihak tergugat intervensi apakah hadir? Hadir yang mulia. Kepada hakim anggota 1 dan juga hakim anggota 2 apakah ada yang ditanyakan? Yang mulia.
Dari hakim kedua bagaimana? Cukup yang mulia. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan oleh para hakim, maka selanjutnya agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari para pihak. Sebelum itu, apakah para pihak sudah siap dengan kesimpulannya? Sudah siap yang mulia? Dari pihak tergugat apakah sudah siap? Sudah siap, Yang Mulia. Dari pihak tergugat intervensi apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, jika semua pihak sudah siap, silakan menyerahkan kesimpulannya masing-masing dimulai dari pihak penggugat, lalu tergugat intervensi dan pihak tergugat. Terima kasih yang mulia. Sebelum majelis hakim akan memeriksa dan menulis kesimpulannya dari para pihak, apakah ada yang ingin mengubah kesimpulannya? Dari pihak penggugat? Dari kami cukup yang mulia. Dari pihak tergugat? Cukup, Yang Mulia. Dari pihak tergugat intervensi? Dari kami cukup yang mulia. Baik, jika sudah tidak ada perubahan dan tidak ada agenda lainnya, maka sidang akan dilanjutkan pada 7 hari ke depan dengan agenda pembacaan putusan. Panitra untuk 7 hari ke depan hari dan tanggal berapa? Untuk 7 hari ke depan hari Rabu tanggal 23 April 2025 yang mulia. Baik, sidang akan dilanjutkan pada hari Rabu 23 April 2025 dengan agenda pembacaan putusan oleh hak majelis hakim. Demikian sidang ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang pengadilan tata usaha negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 128/G/2025 Surabaya antara Haji Induk Kyoto, Dr. Andes ECMM sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertahanan Kota Surabaya II sebagai tergugat dan Nyonya Sri Mutia sebagai tergugat dua intervensi. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pihak. Dari pihak penggugat siapa saja yang hadir? Nanti yang mulia, saya menjadi Yulia SHMH dan juga rekan saya. Saya Sofi Cinta Pratama SHMH. Sekian yang mulia. Baik. Dari pihak tergugat apakah hadir? Hadir, Yang Mulia. Dari pihak tergugat dan intervensi apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dimohon kepada para pihak untuk perhatikan. Putusan nomor 128/G/2025 Surabaya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut dalam perkara Haji Induk Kyoto, Dr. Andes ECMM, warga negara Indonesia, tempat tinggal Manyar Sabrangan 5/26B, RT 2 RW 4, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan pensiunan guru. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1 Indian Wahid Tias SHMH, Sofi Tika Pratama SHMH, semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor advokat SBN Law Office, beralamat di Bukit Residen 2 Blok A nomor 9 Blue Kidul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Kepala Kantor Pertahanan Kota Surabaya II berkedudukan di Jalan Perembangan Barat nomor 57, Perembangan Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakilkan oleh 1 nama Jonathan Jordan Sianipal SHMH, jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa. 2 nama Siska Mustika Tiara SHMH, jabatan Penata Pertahanan Pertama, Substansi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara. Keduanya warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Kantor Pertahanan Kota Surabaya II beralamat di Jalan Perembangan Barat nomor 57, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKA 8930/600/1/2025 tanggal 10 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dan Sri Mukti Tias, keluarga negara Indonesia, tempat tinggal Manyar Airdas 3/2 RT 3 RW 8, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pekerjaan wira swasta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1 Laili Hikmatu Hidayah SHMH, 2 Meladia Kia Ahmas SHMH, keduanya warga kenegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada Adasra Law Firm berkantor di perumahan Gunung Sari Indah, Ruko Blok A8 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 intervensi. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut setelah membaca 1 telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 128/Pen/2025 Petun Surabaya tanggal 8 Januari 2025 tentang lolos dismisal. 2 telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya nomor 128/Pen/MH/2025 Petun Surabaya tanggal 8 Januari 2025 tentang penunjukan majelis hakim yang memberi
dan jurusita pengganti dalam perkara ini. 4. Telah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 128 garing PP garing 2025 garing Ketua Surabaya 8 Januari 2025 tentang hari pemeriksaan persiapan. Selanjutnya dalam duduk perkara, penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 2 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Januari 2025 dengan register perkara nomor 128 garing G garing 2025 garing Ketua Surabaya dan telah diperbaiki pada tanggal 6 Februari 2025. Penggugat mengemukakan pada pokoknya: 1. Objek sengketa sertifikat pemilik nomor 2315 dari Kelurahan Lembut Pemungan dengan gambar situasi nomor 8030 garing 1995 tanggal 25 bulan 7 tahun 1995 dengan luas 183 meter persegi yang diterbitkan tanggal 6 September 1995 atas nama Nyonya Sri Mukti Ningtyas. 2. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara 1 bahwa pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan UU RI nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU RI nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Bahwa berdasarkan uraian yang diulas pada bagian objek sengketa di atas serta apabila dihubungkan dengan pengertian sengketa tata usaha negara sebagaimana diurai pada angka 1 di atas, maka objek sengketa APO merupakan keputusan tata usaha negara karena diterbitkan oleh tergugat selaku badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat tanah. 3. Bahwa selain itu keputusan tata usaha negara tersebut telah memenuhi ciri-ciri sebagai ketun yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diurai pada bagian terdahulu, yaitu bersifat 1. Konkret, 2. Final, 3. Individual dan juga menimbulkan akibat hukum. 4. Bahwa dengan demikian objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara yang telah menimbulkan akibat hukum kepada penggugat serta terhadap yang telah selesai menempuh upaya administratif pada tanggal 14 November 2024 dan telah memperoleh keputusan pada tanggal 27 November 2024, yaitu karena telah melebihi batas waktu 10 hari kerja, keberatan penggugat tidak diselesaikan oleh tergugat. 5. Bahwa selain itu objek sengketa diterbitkan oleh tergugat yang berada di wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 dan juga pasal 48 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara junto pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Gugatan telah melalui upaya administrasi. 1. Bahwa pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. 2. Bahwa penggugat sebelum mengajukan gugatan ini terlebih dahulu telah menempuh upaya administratif, yakni dengan mengajukan surat keberatan administrasi yang ditujukan kepada tergugat pada tanggal 14 November 2024 dan telah diterima oleh tergugat pada hari seketika itu juga, yaitu pada tanggal 14 November 2024. 3. Bahwa sejak mengetahui keberatan administrasi yang diajukan penggugat pada tanggal 14 November 2024 tersebut, tergugat hingga tanggal 24 November 2024 dan atau 10 hari kerja tidak menyelesaikan keberatan administrasi yang diajukan penggugat sebagaimana ditentukan pasal 77 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan, sehingga keberatan penggugat dapat dimaknai telah memperoleh keputusan sebagaimana ditentukan oleh pasal 77 ayat 5 URI nomor 30 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan. 4. Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan ini telah melalui tahap upaya administratif, maka sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat 2 URI nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi, maka gugatan ini formil patut diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan. 3. Tenggang waktu. 1. Bahwa penggugat mengetahui pasti objek sengketa pada awal bulan November 2014 dan diketahui lagi dengan surat somasi dari pihak Nyonya Sri Mukti Ningtyas pada tanggal 9 Juni 2024 dan terhadapnya sudah dilakukan upaya administratif, yaitu surat keberatan atas terbitnya sertifikat hak milik nomor 2315 pada tanggal 14 November 2024, di mana upaya administratif tersebut hingga melewati batas waktu 10 hari kerja tidak memperoleh penyelesaian dari tergugat, sehingga keberatan administratif yang diajukan penggugat telah dianggap memperoleh keputusan dari tergugat pada tanggal 27 November 2024. 2. Bahwa dengan demikian, karena keputusan terakhir diketahui pada tanggal 27 November 2024, sedangkan gugatan ini
didaftarkan pada tanggal 2 Januari 2025, maka gugatan ini memenuhi tenggang waktu sebelum 90 hari kerja sebagaimana ditentukan pasal 55 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara junto pasal 5 Perma RI nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi. 3. Bahwa dengan demikian, oleh karena gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka gugatan ini formil patut diterima oleh pengadilan. 4. Kepentingan penggugat. 1. Bahwa pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Bahwa objek sengketa telah menimbulkan kerugian material dikarenakan penggugat telah menguasai secara fisik dari dahulu sampai sekarang atas tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan di Jalan Manyar Indah 1/61 Blok H 136 Kelurahan Mutungan, Kota Surabaya. Akan tetapi objek sengketa belum dapat dialihkan status kepemilikannya menjadi atas nama penggugat. 3. Bahwa dengan demikian, oleh karena kepentingan penggugat dirugikan oleh adanya objek sengketa, maka penggugat memiliki kepentingan hukum untuk menggugat tergugat. 5. Dasar dan alasan gugatan. 1. Bahwa penggugat adalah pihak yang menguasai secara fisik dari dahulu sampai dengan saat ini atas tanah dan bangunan di Jalan Manyar Indah 1/61 Blok H 136 Kelurahan Mutungan, Kota Surabaya dengan batas utara rumah Ibu Laksmi, batas barat Jalan Raya, batas selatan rumah Ibu Wirawati Ustamaji, batas timur sungai. Selanjutnya diketahui ada pihak lain yang mengakui memilikinya berdasarkan objek sengketa yang diketahui bernama Nyonya Sri Mulyani Tias. 2. Bahwa penggugat dahulu memiliki tanah sawah di Desa Mutungan dengan petok D nomor 366 dari developer PT Bumi Rengganis sebagai pengembang bersama-sama dengan beberapa orang pada saat itu, sesuai bukti yang telah penggugat sampaikan dalam persidangan nomor 117/PDTG/1999/PN Surabaya. 3. Bahwa penggugat pernah melakukan upaya pembatalan sertifikat hak milik nomor 2315 yang berasal dari sertifikat hak guna bangunan nomor 1333 di Kantor Pertanahan Nasional Surabaya 2 pada tanggal 26 November 2014 melalui surat tertulis dan ditanggapi oleh tergugat untuk gelar perkara dan mediasi pada tanggal 28 Mei 2015. 4. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. 5. Bahwa tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak teliti dalam melakukan peralihan hak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria sehingga mengakibatkan kerugian bagi penggugat, yaitu tidak bisa melakukan peralihan balik nama menjadi penggugat. Oleh karena permasalahan ini, maka penggugat melakukan langkah gugatan pembatalan atas objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. 6. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kepastian hukum dan juga asas kecermatan. Dalam petitum, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa sertifikat hak milik nomor 2315 garing Kelurahan Mutungan dengan gambar situasi nomor 8030 garing 1995 tanggal 25 bulan 7 tahun 1995 dengan luas 183 meter persegi yang diterbitkan pada tanggal 6 September 1995 atas nama Nyonya Sri Mulyani Tias. 3. Mewajibkan tergugat mencabut objek sengketa berupa sertifikat hak milik nomor 2315 garing Kelurahan Mutungan dengan gambar situasi nomor 8030 garing 1995 pada tanggal 25 bulan 7 tahun 1995 dengan luas 183 meter persegi yang diterbitkan tanggal 6 September 1995 atas nama Nyonya Sri Mulyani Tias. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya, tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan sengketa di atas yang pada intinya pihak penggugat mohon kepada pengadilan agar objek sengketa akurat dinyatakan batal atau tidak sah. Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh pembuat adalah sertifikat hak milik nomor 2315 garing Kelurahan Mutungan dan situasi nomor 8030 1995 tanggal 25 bulan 7 tahun 1995 luas 185 meter persegi yang diterbitkan tanggal 6 September 1995
membuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa. Menimbang bahwa terhadap jawaban tergugat dan tergugat juga intervensi penggugat membantah dalam repliknya yang disampaikan oleh sistem informasi pengadilan pada tanggal 3 Maret 2025. Menimbang bahwa terhadap replik yang diajukan oleh penggugat tergugat tersebut menguatkan jawabannya pihak tergugat dan tergugat juga intervensi telah mengajukan replik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 17 Maret 2025. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pergugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai P17 serta mengajukan 3 orang saksi. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda T1 sampai dengan T14 dan mengajukan 1 ahli meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh pengadilan. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, tergugat juga intervensi telah mengajukan bukti surat dan mengajukan 1 ahli. Menimbang bahwa dalam jawaban tergugat dan tergugat juga intervensi termuat pula dalil menyangkut eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh tergugat sebagai berikut. Eksepsi dianggap dibaca. Pokok sengketa. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terkait dalam ketentuan sengketa. Menimbang bahwa pada gugatan tersebut penggugat mohon pembatalan dan pencabutan terhadap objek sengketa akuo karena telah diterbitkan oleh tergugat dan bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku dan telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik dengan menguraikan beberapa peraturan yang seharusnya dipatuhi oleh tergugat. Akan tetapi, sebaliknya tergugat telah membantahnya bahwa tergugat sebelumnya menerbitkan objek sengketa akuo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik. Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab alat bukti yang diajukan para pihak oleh fakta hukum sebagai berikut. 1. Bahwa terhadap surat pernyataan bersama antara Ahmad Ilham Hudayah selaku kuasa dari pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Menur Tumpungan dengan izin A. Muhaimin selaku ketua panitia pembangun perumahan karyawan PT Barata M dan E dan selaku kuasa dari para karyawan telah membeli tanah dari saudara A. Ilham Hudayah selaku satunya Endut Wijoto tanggal 25 September 1981. 2. Bahwa terdapat adanya bukti surat penegasan persetujuan permohonan kredit dari Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya tanggal 9 Mei 1983 yang ditujukan kepada Rama Alia SPC dan surat permohonan izin dan parkir rumah terlebih dahulu yang dibuat oleh Rama Alia SPC dan ditujukan kepada pemimpin BTN Wilayah Pemuda Surabaya tanggal 4 Februari 1984. 3. Bahwa keterangan saksi penggugat atas nama Rama Alia SPC yang menerangkan bahwa penggugat sebagai pemilik tanah penggugat dan saksi bekerjasama dan membayar cicilan kredit pemilik rumah di Jalan Manyar Indah 1. 4. Bahwa bidang tanah tersebut dikuasai oleh pihak penggugat sejak tahun 1980 sebagaimana keterangan saksi penggugat atas nama Caroline Stefani Immanuel SN. Dan pada saat pemeriksaan setempat, para pihak menyatakan bahwa pihak penggugat menguasai secara fiksi bidang tanah objek sengketa. 5. Bahwa terdapat bukti surat permohonan salin peta untuk proses pendaftaran pemisahan hak atas nama pemohonan hari jadi tanggal 25 Oktober 1994. 6. Bahwa terdapat akta jual beli nomor 17/Sukolilo-1/1995 antara nama hari jadi atas nama PT Bumi Renggani selaku penjual kepada hari jadi yang dibuat oleh dan dihadapkan nanti Pak Ayu Lestari SMKM PPAT Surabaya tanggal 25 Januari 1995. 7. Bahwa tergugat menerbitkan sertifikat hak guna bangunan nomor 133 Kelurahan Menur Tumpungan tanggal 6 September 1995 garis situasi nomor 8030/1995 luas 183 meter persegi tanggal 25 Juli 1995 atas nama hari jadi. 8. Bahwa akta perikatan untuk mengadakan jual beli nomor 88 tanggal 28 Desember 1995 antara hari jadi selaku pihak satu penjual dengan Nyonya Sri Muktini Tias, pihak kedua pembeli yang dibuat oleh dan dihadapkan nanti Pak Ayu Lestari SH notaris di Surabaya. 9. Bahwa terdapat akta jual beli nomor 390/12/SKL/1998 tanggal 16 Maret 1998 yang dibuat oleh dan dihadapkan oleh Kasim SH pejabat pembuat akta tanah di Surabaya yang menerangkan adanya jual beli hak guna bangunan nomor 133 dari Kelurahan Menur Tumpungan atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 25 Juli 1999 nomor 8030/1995 seluas 180 meter persegi sehingga terjadi peralihan dalam SHGB nomor 133 dari hari jadi kepada Sri Muktini Tias. 10. Bahwa terhadap penugasan bidang tanah objek sengketa oleh Dr. Andes Endut Wijoto, Sri Muktini Tias pernah mengajukan gugatan perdata pada tanggal 10 Maret 1999 terhadap Dr. Andes Endut Wijoto
1995 garing K garing Perdata Gugatan garing 2001 tanggal 28 April 2004. 12. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2006 status sertifikat hak guna bangunan nomor 133 mengalami peningkatan hak menjadi sertifikat milik nomor 2315 garing Kelurahan Perhubungan gambar situasi tanggal 25 bulan 7 tahun 1999 nomor 8030 garing 1995 luas 183 meter persegi atas nama Nyonya Sri Muhtining Tias. Berdasarkan duduk perkara dan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memutus mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat dan tergugat intervensi untuk seluruhnya dalam pokok sengketa. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal objek sengketa berupa sertifikat hak milik nomor 2315 garing Kelurahan Perhubungan dengan gambar situasi nomor 8030 garing 1995 tanggal 25 Juli 1995 luas 183 meter persegi yang diterbitkan tanggal 6 September 1995 atas nama Nyonya Sri Muhtining Tias. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa sertifikat hak milik nomor 2315 garing Kelurahan Perhubungan dengan gambar situasi nomor 8030 garing 1995 tanggal 25 Juli 1995 luas 183 meter persegi yang diterbitkan tanggal 6 September 1995 atas nama Nyonya Sri Muhtining Tias. 4. Menghukum tergugat dan tergugat intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.501.000. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan hakim Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 oleh kami Dr. Prilyazara Firdausi SKMH MIP selaku Hakim Ketua Majelis, Sofia Ayu Lutfiana SKM PSI dan Sylvina Viola Sabila SKMH masing-masing selaku hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 April 2025 oleh majelis hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Dirut Pokas selaku panitera pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum tergugat dua intervensi. Baik, dengan demikian isi putusan yang diucapkan oleh majelis hakim pada pihak tergugat, apabila saudara keberatan dengan isi putusan, saudara dapat mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa pemohon banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan tersebut dengan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah putusan pengadilan dibacakan. Apakah saudara tergugat mengerti dan akan mengajukan banding? Mengerti ya, mulia. Kami ikhlas dan tabah menerima putusan tersebut ya, mulia. Baik, dengan demikian sidang nomor 128 garing B garing 2025 garing Ketum Surabaya saya nyatakan selesai dan ditutup. Hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Para pihak dimohon untuk berdiri. Para pihak dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Sekian simulasi sidang dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih kawan-kawan kelompok 1 saya kira juga ini berarti termasuk yang awal ya, karena yang lain belum ya. Tapi ini bagus saya kira. Terus kemudian tadi juga perlu sudah pahami juga bahwa nanti ketika sudah lulus tentu saja
tidak dalam 1 jam seperti ini ya. Agenda itu bertahap. Ini dimatikan dulu, nanti memorinya terlalu banyak.